untuk menggantikan dirinya sebagai pemilik harta, wasiat, supaya juga tidak terjadi pertumpahan darah karena merebutkan harta itu. Maka dianjurkan berwasiat untuk anaknya berapa, untuk ibunya berapa, untuk kakeknya berapa, wasiat dulu. Tapi sekarang hukum wasiat tidak ada kalau berkaitan dengan ahli waris, karena sudah ada ilmu qarar. Artinya ketika seseorang itu meninggal dunia, harta ini kembali menjadi hak Allah, maka Allah yang berhak untuk membagikannya. Ada pembagiannya. Ibu dapat 1/3 atau 1/6. 1/3 kalau tidak ada anak. Kalau ada anak jadi 1/6. Bapak 1/6. Kalau tidak ada, kalau ada anak, kalau tidak ada anak sisa dan selanjutnya. Ada pembagiannya. Bahkan langsung disebutkan cara pembagiannya oleh Allah di dalam Al-Quran. Langsung disebutkan. Dinamakan dengan ilmu faraid. Tetapi masih diperbolehkan berwasiat. Ya, boleh berwasiat. Tetapi ketika berwasiat harus diwasiatkannya kepada selain ahli waris. Kalau untuk ahli waris sudah ada pembagiannya. Misalnya berwasiat untuk anak tirinya, berwasiat untuk masjid, berwasiat untuk pesantren boleh. Tetapi juga tidak boleh melebihi 1/3. Itu kalau berkaitan dengan harta. Tapi kebanyakan orang-orang itu kalau berwasiat pasti kaitannya dengan harta, karena dia akan meninggalkan hartanya, tidak akan dimiliki lagi harta itu, dia akan tinggalkan selama-lamanya dan akan menjadi milik orang lain. Maka biasanya orang itu berwasiat terhadap hartanya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi yang merupakan tauladan buat kita dan contoh yang layak kita ikuti, dia berwasiat bukan berwasiat tentang harta. Yang dipikirkan bukan dunia, tapi lebih dari itu. Nabi Ibrahim alaihissalam wasa biha Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian mewasiatkan kalimat aslamtu li rabbil alamin, atau ajarannya banihi kepada anak-anaknya. Bani itu jama dari ibnu. Jadi jama dari ibnu itu bisa abna, anak-anak. Ibnun satu anak, ibnani dua anak, jama abna. Tapi di sini bani. Bani itu jamaknya bisa bani. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Atau bani, banun atau bani sama. Itu termasuk jamak mudzakkar salim. Apa bedanya bani? Itu bani, tapi kalau digabungkan jadi bani. Bani Israil, bani Adam. Harusnya bani, tapi kalau digabungkan dengan kalimat yang lain jadi dibuangnya. Bani Israil, bani Adam, artinya samaan. Kata ahli lughah yang membedakan antara abna dengan bani. Kalau adna jamak sedikit, ini jamak tapi sedikit. Tapi kalau bani itu banyak sekali. Jadi kalau adna ya 1 sampai 10 lah, itu adna. Tapi kalau bani banyak, lebih dari itu bani. Sehingga bani Israel itu anak-anak Israel banyak sekali, keturunan Israel. Ke bawah-bawahnya itu bani Israel. Kalau adna Israel berarti ya, anak-anak yang dekat, yang jumlahnya sedikit. Itu apa? Di bedanya bani dengan adna, kalau adna jumhul jillah, jamak sedikit. Saya jamak sedikit antara 3 ke 10. Jumlahnya 3 sampai 10. Kalau bani banyak, tidak terbatas. Wa wasa biha Ibrahim, lalu mewasiatkan kalimat itu, kalimat aslamtu li rabbil alamin, atau mewasiatkan ajaran Islam ini bani kepada anak-anaknya. Karena Nabi Ibrahim cinta kepada anak-anaknya. Wujud cintanya kepada anaknya bukan direalisasikan dengan harta. Kalau orang itu ingat sama hartanya, ya,
sampai dia ingin wasiatkan hartanya kepada anak yang tercintanya, atau dia suka kepada seseorang, mencintai orang lain karena akhlaknya, maka identiknya selalu memberikan hartanya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mencintai anaknya. Sepanjang hidupnya ketika Allah menguji dia dengan tidak mendapatkan keturunan, terus berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatan qurrata a'yun. Berdoa terus-menerus tiada henti, mengharapkan kepada Allah supaya diberikan anak. Sudah mendapat anak, dia sangat mencintai anak ini, menjaga anaknya supaya terus berada pada jalan yang benar, jalan syariat. Dibimbing terus, diajarkan, dididik karena cinta kepada anak. Dan itu semuanya bentuk cinta yang sesungguhnya. Bukan hanya diberi harta, tetapi ketika bukan maksiat malah didukung. Itu pada akarnya bukan cinta. Cintanya cinta tidak sesuai. Karena sebenarnya kalau orang cinta kepada anaknya harus dipikirkan masa depannya, masa depan yang abadi, yaitu akhiratnya. Hu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, api neraka. Wa quduhan nas wal hijar, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kalau kita sayang dan cinta kepada anak kita, tentunya kita tidak tega dan tidak mau melihat anak kita menjadi bahan bakar neraka. Maka dari sekarang orang yang cinta kepada anaknya akan selalu mendidik anaknya supaya dia berada pada jalan yang lurus dan jalan syariat Islam. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam, dia terus mendidik anaknya sampai menjelang wafat pun masih ingat kepada anaknya dan mewasiatkan kepada anaknya untuk selalu berada pada jalan yang benar, pada syariat Islam, memegang teguh syariat Islam, memegang teguh agama Islam. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam selalu memegang agama Islam sampai menjelang wafatnya, sampai titik habis, titik penghabisan, sampai menjelang wafat, sampai ajalnya mau tiba, tetap berpegang teguh kepada syariat Islam, dan bahkan kemudian mewasiatkan kepada anak-anaknya. Wasa biha Ibrahim bani, kepada anak-anaknya. Wa Yaqub, dan Nabi Yaqub juga begitu. Nabi Yaqub sama. Nabi Yaqub juga mewasiatkan perkataan itu kepada anak-anaknya. Di sini disebutkan Ibrahim dan Yaqub, karena tujuannya adalah lapas ini khitabnya kepada orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi dan Nasara yang mengaku bahwasanya Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub dia akui sebagai nabi-nabi dari golongan mereka, dari golongan Bani Israel. Dan dia bahkan mengakui bahwasanya Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub itu agamanya Yahudi. Wa makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan wala kana hanifan musliman. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub ini diakui oleh agama Yahudi dan oleh agama Kristen, oleh agama Nasrani. Mereka akui. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Yaqub alaihissalam, dia mewasiatkan bukan menyuruh orang anaknya untuk beragama Yahudi atau beragama Nasrani, tapi untuk mengatakan aslamtu li rabbil alamin, untuk Islam, untuk berpegang teguh kepada ajaran Islam, kepada nuhi ilaihi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah fa'budu. Dan tidaklah kami utus orang-orang sebelum kami dari Rasul kecuali kami wahyukan kepada seluruh Nabi itu dan seluruh Rasul itu. Seluruh Nabi jumlahnya 224.000, sedangkan Rasul 313. Semuanya
misi dakwahnya satu, yaitu nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah, yaitu untuk menyampaikan kalimat tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi misinya sama, cuma syariatnya memang berbeda-beda. Karena tujuan dari syariat itu adalah untuk menumbuhkan tauhid. Ada berbeda syariat tidak jadi masalah, yang penting tauhidnya sama. Dan tujuan dari ibadah tadi, tujuan melaksanakan sholat, saum, zakat, tujuannya adalah untuk mewujudkan ketundukannya kepada Allah, taat kepada perintah. Itu saja. Tujuan Allah adalah apakah dia taat beribadah kepada Allah. Maka kalau misalnya fikihnya beda, wajar. Karena tujuan Allah bukan tujuan fikihnya, tujuannya taat kepada perintah Allah dan mentauhidkan Allah. Maka di zaman Nabi juga ada khilaf. Maka khilaf ini hal biasa, jangan sampai terlalu dilebihkan. Tapi yang paling utama akidah kita sama. Mewasiatkan, Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya, dan begitu pula Yakub mewasiatkan kepada anaknya. Dan ayat ini juga menjelaskan, barang siapa yang selalu senantiasa berpegang teguh dengan agama Islam, dengan agama yang benar, dengan syariat yang lurus, dengan ajaran Islam selama hidupnya, maka Allah juga akan menjaga dia dengan agama itu sampai menjelang wafatnya. Berarti kalau kita ingin meninggal husnul khatimah, dari sekarang kita harus menjaga amal-amal kita. Menjaga amal-amal kita harus selalu senantiasa berada pada jalan yang lurus, selalu menegakkan agama Islam, menegakkan syariat Islam, juga menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sehingga kata Asy'ari, bahwasanya barang siapa yang hidup man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi, barang siapa yang hidup atas sesuatu, maka dia juga akan meninggal terhadap sesuatu itu. Wa man mata 'ala syai', dan barang siapa yang hidup atas sesuatu itu, bu'itsa 'alaihi, maka Allah juga akan membangkitkan dia atas sesuatu itu. Artinya kalau sekarang selama hidup kita berpegang teguh kepada ajaran Islam, berpegang teguh dengan menjalankan terus sunnah-sunnah Rasulullah, selalu senantiasa berzikir, maka insya Allah nanti matinya dalam keadaan berzikir. Selalu senantiasa mengerjakan sholat, insya Allah nanti matinya Allah jadikan ketika sholat. Senantiasa ingat kepada masjid, insya Allah menjadikan matinya itu ketika berjalan menuju masjid. Kalau kita senantiasa bersedekah, insya Allah Allah akan menjadikan akhir kematiannya itu adalah ketika dia bersedekah. Kalau senantiasa terus dia berbuat baik dan berbuat baik, maka insya Allah Allah akan mematikan beliau, mematikan mereka itu pada kebiasaannya. Dan juga kata man mata, kata Imam Asy'ari, man mata 'ala syai' bu'itsa. Barang siapa yang mati dalam keadaan itu akan dibangkitkan dalam keadaan itu. Jadi kalau matinya dalam keadaan sholat, insya Allah dibangkitkan dalam keadaan sholat. Sehingga dalam hadis dikatakan orang yang meninggal ketika haji, maka wajib ihram, ketika meninggalnya dalam melaksanakan manasik haji, kemudian meninggal, kata Rasulullah SAW, tidak boleh dikasih wangi-wangian. Kemudian kain kafannya dari baju ihram itu sendiri. Tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai kaos kaki dan sebagainya. Pokoknya larangan-larangan ihram masih berlaku kepadanya. Tidak boleh dicukur rambutnya, kumisnya, kukunya, tidak boleh dipotong. Kata Rasulullah, karena nanti bu'itsa mutalabbiyan, nanti akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Itu keistimewaan orang yang meninggal ketika melaksanakan manasik haji. Ini menunjukkan barang siapa yang mati, yang hidup atas itu, maka dia juga akan dibangkitkan